Titik itulah kemudian Allah limpahkan dari apa yang nggak pernah kita duga sebelumnya. Tiba-tiba keluar, kok ada telepon, dapat proyek, dapat macam-macam. Tapi tujuan sholatnya bukan untuk proyeknya. Buat kenal Allah, ulul albab ini. Kalau cuma pengen lancar, baru serabutnya. Kalau cuma pengen lulus proyek, itu baru daging luarnya. Ulul albab itu kenal Allahnya, sehingga dia tahu akses intinya tuh itu. Itu poinnya. Dan nggak mahal. Emang kalau sholat duha di Anur bayar, Pak? Pakai biaya. Baiknya luar biasa. Sudah? Satu. Kalau mau lagi misalnya, ini yang paling dahsyat nih. Dibimbing kita sampai ke posisi terbaik di apapun itu. Jadi ayah terbaik, ibu terbaik. Ya, jadi karyawan strategis, di militer terbaik. Terbaik tuh gini, di tempat terbaik yang memuliakan tuh makom namanya. Makanya kuburan sering disebut makam kan? Ya kan? Maksudnya apa? Maksudnya Anda selama hidup berkaryalah yang baik, ibadah yang benar, sehingga Anda wafat pun terhormat. Jadi kalau kita ingin terhormat dan masih dikenang sampai kapanpun, itu makom namanya. Tapi ada cara yang lebih hebat. Anda di posisi itu, lawan pun mengakui memang Anda yang pantas ada di situ. Itu namanya makom mahmuda. Menilai seseorang di tempat terbaik yang kita nggak bisa nolak dan mengakui memang dia orang yang terbaik, itu namanya makom mahmuda. Tahukah Anda, jalan untuk mencapai makom mahmuda itu nggak akan mungkin kita dapatkan kecuali mendekati yang punya semua makom, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jalannya lewat sholat. Itu lewat sholat. Tapi karena ini levelnya istimewa, tingkat tertinggi, ya prajurit pengen jadi komandan terhebat yang diakui, nggak ada orang nyoal. Di kepolisian pengen jadi pimpinan yang baik dan semua mengakui sehingga nggak ada yang nyoal. Di perusahaan pengen jadi pimpinan yang ideal, ya semua mengakui, nggak ada yang nolak. Itu makom mahmuda. Jalannya apa? Ternyata nggak pakai uang, nggak pakai koneksi-koneksi yang tidak jelas. Koneksinya dibangun dengan Allah sehingga Allah melembutkan hati semua orang itu untuk menetapkan dia yang terbaik. Sholat. Karena levelnya tinggi, dinaikkan dari sekedar sholat fardu. Ditempatkan di waktu yang tidak biasa. Butuh pengorbanan, butuh perjuangan. Namanya tahajud. Turunlah Quran surah ke-17 ayat 79 sampai 81 itu. Quran surah 17 ayat 79 sampai 81. Ini poinnya. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa ayyab'athaka rabbuka maqamam. Ini kan terjadi keanehan kan, ironinya. Anda pengen sukses, pengen tertinggi, Anda tahu Allah penentunya, Anda tahu Allah yang punya rizki, Allah punya kekuasaan, tapi Anda nggak mendekati Allah. Terus yang dipakai cara-cara salah, kenapa harus korupsi? Kenapa harus nyogok? Kalau SK-nya nggak Allah tetapkan, nggak akan turun juga. Dan sudah hukum, kalau ayah berbuat maksiat, itu anak istri pasti kena. Itu udah hukum. Makanya saya mohon deh, ya para ayah itu kalau mencari nafkah, cari yang benar. Kasihan anak Anda yang di SD. Harus berhenti sekolah. Maaf, bukan anak Anda, maksudnya anak orang lah. Kenapa harus korupsi? Maka ketika ada tawaran sogokan yang nggak bagus, tuh yang dibayangkan tuh itu bukan cuma proyek jalan dapat uang banyak, tuh anak-anak tuh bahaya. Ke sekolah disebut anak koruptor, sedih. Istri nggak sanggup keluar belanja. Tuh pikirkan, itu sudah hukum.